Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maesari dengan NPM A1M022016. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi buku paket IPA kelas 7 SMP Semester 1 bab 1 yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Coba lakukan kegiatan seperti gambar di sini, di layar sebelah kiri, yaitu dengan menyuruh temanmu untuk mengamatimu dari atas sampai bawah. Misalnya rambut kamu berwarna apa, bentuknya apa, hidung kamu pesek kah atau mancung kah, bentuk wajah, tinggi badan. Nah, kegiatan pengamatan yang dilakukan tadi hasilnya berupa deskripsi. Nah, cara mengembangkan ilmu pengetahuan alam atau IPA ada 3, yaitu yang pertama, pengamatan. Yang kedua, membuat inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Pengamatan. Menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal ini mengkomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan percobaan menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis. Seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sih kegunaan belajar IPA? Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengapa matahari bersinar. Yang kedua, menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apa bunga yang ditanam akan tumbuh. Nah, dengan belajar IPA, kita mampu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang kita pikirkan di lingkungan sekitar untuk mensejahterakan kita. Adapun penggolongan IPA dalam pengetahuan alam yaitu ada 4. Yang pertama, fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya
materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi. Biologi mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang terakhir, ilmu bumi dan antariksa, yang mana mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, binatang-binatang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan deskripsi sesuatu, akan tetapi seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Maka dari itu, kita bisa melakukannya dengan pengukuran. Pengukuran ada 4, yaitu dengan langkah, depah, hastah, dan jengkal. Dengan langkah, kita dapat menghitung jarak seseorang dari titik dia berdiri sampai titik dia terakhir berhenti. Ketika dia jalan, kita bisa menghitung langkahnya. Dengan depah, kita bisa mengukur panjang suatu papan tulis, misalkan seperti gambar di sini. Lanjut, hasta. Hasta itu dari ujung jari tengah sampai siku kita untuk menghitung panjang meja yang mau kita hitung. Jengkal juga untuk menghitung meja atau kursi dan lain sebagainya. Selanjutnya, besaran pokok. Di sini ada 3 besaran pokok. Yang pertama, panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya, panjang pada papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang menggunakan satuan dasar SI, yaitu meter. Yang kedua, massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan dasar atau SI, massa diukur dalam satuan kilogram. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Satuan SI untuk waktu adalah detik ataupun sekon. Sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti pada gambar tabel di layar ini. Nah, yang pertama itu besaran pokok panjang. Satuannya meter, simbol satuannya M. Yang kedua itu ada massa, satuannya kilogram, simbol satuannya kg. Besaran pokok waktu, satuannya sekon, simbol satuannya S. Kalau kuat arus, ampere, simbol satuannya A. Kalau suhu Kelvin, simbol satuannya K. Jumlah zat, satuannya mol, simbol satuannya juga mol. Intensitas cahaya, satuannya cadela, simbol satuannya CD. Nah, di sini ada alat ukur waktu, stopwatch atau jam tangan. Terus alat ukur massa, di sini ada timbangan elektrik. Nah, alat ukur panjang di sini ada meteran, penggaris. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang dapat diukur dari besaran-besaran pokoknya. Contoh besaran turunan
Yang lainnya adalah luas, volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Yang pertama, luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Nah, untuk mengetahui luas suatu benda, misalkan luas meja, kita harus mengkalikan panjang dikali lebar meja tersebut. Baru kita dapat mendapatkan luas dari meja. Selanjutnya ada volume. Misalnya, kamu mempunyai dua wadah, yaitu kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal ini terkait dengan besarnya ruang yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibanding benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian, mengkalikannya. Selanjutnya, konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif atau hasil indera pengecap, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan pada contoh larutan tersebut. Konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat terlarut dibagi volume air atau zat pelarutnya. Yang terakhir ada laju pertumbuhan. Besar, panjang, dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan, yaitu laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Tadi kan tingginya 60, dikurang 20 cm tinggi awalnya, dibagi 10 hari, maka laju pertumbuhannya adalah 4 cm per hari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang objek IPA dan pengamatannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.